Kalau kita lihat orang zaman dulu nggak ada KB, kok anaknya banyak tapi jaraknya 2 tahun 2 tahun. Iya, kok bisa gitu ya, Dok? Karena yang harus kita rubah balik lagi budaya. Ya, kalau dulu orang hamil nggak boleh ini, nggak Iya. boleh itu, makanya nggak boleh ini, makanya nggak boleh itu. Iya. Nah, itu udah harus dirubah juga. Ya, segala sesuatu yang tidak berlebihan ya boleh gitu loh ya. Dok, pada umumnya ibu hamil itu idealnya usia kehamilan memasuki berapa nih, Dok, yang sudah siap untuk memasuki persalinan? Nah ini bagian penting nih, pertanyaan bagus ini. Menentukan usia hamil biasanya kita selalu kalau USG yang kita dapat hasilkan minggu ya. Betul, week. Oh sekian minggu ya. Nah kadang-kadang kita lupa bahwa minggu itu dengan bulan itu berbeda ya kan. 1 bulan itu 4 minggu lebih. Iya. 4 minggu 2-3 hari ya. Jadi kali baginya dari minggu jadi bulan atau bulan jadi minggu itu harus kalinya 4,3, 4/3 karena ada lebihnya. Tapi kan kita karena 1 bulan berapa? 4 minggu. Nah ingatnya bagi 4 kali 4 ya kan. Lebih hari 2 atau 3 harinya ya, Dok. Ya makanya pengalinya itu atau pembaginya harus 4,3, 4/3 ya. Artinya apa? Saya coba ingat misalnya 7 bulan itu bukan 28 minggu tapi 30 minggu. 8 bulan itu bukan 32 minggu tapi 35 minggu ya. Kenapa ini penting gitu loh ya? Kenapa ini penting? Karena nanti di Indonesia ini angka bayi lahir dengan asfiksia itu artinya sesak dan karena belum siap untuk lahir itu cukup tinggi gitu loh. Cukup tingginya kenapa dia cukup tinggi? Karena tadi usianya belum waktunya lahir, akhirnya dilahirin paru-paru bayinya belum matang. Nah, jadi usia hamil itu lamanya 40 minggu. 40 minggu. Ya. Bayi itu siap lahir mulai dari 37 sampai 40 minggu. Okay. Itu. Walaupun teorinya paru-paru bayi itu sudah matang di 34 minggu. Tapi ya kadang-kadang juga belum tentu juga ya. Bayi yang lahir 35 minggu ya kan kadang-kadang masih sesak juga. Udah 36 minggu sesak. Jadi untuk menentukan usia hamil tadi nomor 1 USG. Ya kan yang tadi USG di awal kehamilan. Ya. Tentunya disandingkan atau dicocokkan dengan HPHT hari pertama, hari terakhir. Itulah makanya perlu tadi USG awal hamil karena kita harus nentuin kapan bayi ini siap untuk lahir. Jadi kalau lahirnya kapan? Mulai dari 37 minggu, ya kan? Kalau di buku-buku tulisnya lebih dari, nggak pakai sama dengan, lebih dari 36 minggu, ya kan? Itu bayinya udah siap lahir, baru siap lahir. Kapan aja. Jadi taksiran persalinan yang didapat dari saat kontrol atau dihitung dari HPHT itu adalah angka di 40 minggu. HPL itu 40 minggu. HPL itu 40 minggu ya, Dok? Ya, dan kalau sekarang kan teorinya 40 minggu belum lahir harus dilahirkan. Karena apa? Karena fungsi plasenta sudah berkurang. Kalau dulu bisa ditunggu 42 minggu, tapi kan kenyataannya pada saat kita tunggu 42 minggu banyak yang gawat janin yang bayinya udah sesak duluan di dalam. Sesak itu artinya kalau bahasa awamnya udah keracunan ketuban. Makanya jadi bisa juga tuh ya, Dok, ya kalau sudah lewat HPL-nya itu justru beresiko ya, terhadap si bayinya juga ya. Karena ketubannya sudah sedikit, fungsi plasentanya sudah berkurang. Jadi kesejahteraan janin itu dinilai fungsi plasentanya, ya, kecukupan air ketubannya juga. Kalsifikasi pengampuran di plasentanya bagaimana, ya kan? Kemudian jumlah ketubannya sama gerakan bayinya. Gerakan si bayinya ya, Dok ya. Jadi ada 3 itu ya, Dok ya, dari plasenta, air ketuban dan gerakan bayinya. Si bayinya itu. Nah, Dok, tanda-tanda yang pada umumnya nih kalau ibu hamil itu sudah
siap nih untuk melakukan persalinan tuh kayak tanda-tandanya apa aja tuh selain kayak mulus-mulus kontraksi. Nah, bahkan kadang kan kita pernah ya selama kehamilan itu belum usia HPL atau belum mendekati HPL, kadang kita suka ada tuh kontraksi palsu dok. Kadang suka ketukar atau keliru nih, kita susah nih bedain mana yang memang kontraksi betulan sudah siap untuk persalinan atau kontraksi yang palsu nih dok. Itu gimana nih dok cara membedakannya dok? Ya, jadi memang makin tua hamilnya dia mungkin mulai sering ada kontraksi, ya kan. Nah, kapan disebut kontraksi itu atau HIS ya istilahnya. HIS itu disebut HIS persalinan atau kontraksi persalinan. Apabila sudah ada 2 sampai 3 kali kontraksi dalam 10 menit. Oh, jadi 2 sampai 3 kali kontraksi dalam 10 menit. Itu sudah dikatakan betul-betul kontraksi yang HIS ya dok ya? HIS masuk HIS persalinan, HIS asli. Kontraksi persalinan. Ya, bukan kalau masih 1 jam sekali, 2 jam sekali, ya kan, itu belum masuk kontraksi persalinan, tapi itu kan yang dibilang kontraksi palsu namanya, ya kan. Nah itu yang pertama. Jadi tanda-tanda persalinan itu ada kontraksi persalinan, ya. Yang kedua, biasanya diawali dengan keluar lendir bercampur sedikit darah dari jalan lahir. Nah itu namanya SOW, ya kan, flag. Jadi ada lendir campur sedikit darah, ya kan? Bukan darahnya yang banyak. Kalau darah yang banyak, jangan-jangan plasentanya di bawah, perdarahan, ya kan? Tapi kalau ini ada darah tapi bercampur dengan lendir. Nah, itu namanya tanda awal persalinan. Yang ketiga, awal persalinan itu bisa juga pecah ketuban, ya. Jadi persalinan itu bisa diawali oleh kontraksi, biasanya awalnya ada kontraksi, kemudian atau pecah ketuban, ya kan? Ada air yang mengalir yang nggak bisa ditahan, ya kan? Beda dengan pipis ya dok? Beda dengan pipis, ya. Kalau mules juga beda, mules mau BAB. Ya. Kalau mules BAB bisa lari. Ya. Kalau mules bersalin nggak bisa jalan, diam. Bisa jalan ya, iya betul. Malah begitu mulus diam, itu bedanya. Iya, karena pasti ada yang mengganjal kan ya dok, ya itu yang nggak bisa bikin kita lari atau jalan seperti mulus kayak mau buang air besar. Iya betul. Oke. Nah jadi ada 3 tanda awal persalinan. Ada nya keluar dicampur sedikit darah, ada kontraksi, ada keluar air-air ketuban. Tapi, nah ini juga perlu diingat, tidak semua orang yang pecah ketuban itu harus dilahirkan segera. Ini juga ya. Bisa itu dok, meskipun pecah ketuban dini itu pecahnya itu kan belum usia HPL-nya ya dok ya. Nah itu bahaya atau tidak itu dok? Jadi kalau pecah ketuban sebelum 28 minggu usia hamilnya biasanya harus diterminasi. Kalau sampai ketubannya habis harus terminasi. Kenapa? Karena bayinya kemungkinan ada kecacatan pada bayinya itu lebih besar. Kalau sesudah 28 minggu sampai tadi lebih dari 36 minggu atau sampai 37 minggu pecah ketuban, itu masih ada tempat untuk dirawat dulu. Dirawat untuk pematangan paru. Jadi nggak harus dilahirin. Selama pematangan paru dulu ya dok, kalau di bawah 20? Di bawah 37 minggu. 37 minggu. Ya, itu masih bisa dirawat, ditunggu sampai 37 minggu. Ya, jadi nggak semua misalnya asal keluar air harus dioperasi, harus disesar, jangan takut, harus dirawat untuk pematangan paru. Ya, nanti kapan dia harus dilahirkan? Bisa nunggu sampai aterem, bisa nunggu sampai cukup bulan, sampai 37 minggu, atau kalau ada tanda-tanda bahaya pada ibu dan bayinya. Tanda bahaya di ibunya apa? Misalnya ada infeksi. Tandanya infeksi apa? Ada demam, ketubannya hijau, berbau, ya kan? Nah itu berarti harus dilahirin. Atau ada tanda-tanda gawat janin, ya bunyi jantung janinnya nggak normal, misalnya kan? Ada mules, ada kontraksi, nah itu mungkin harus dilahirkan. Nah, lahirnya gimana? Nggak semuanya harus dioperasi juga, jadi jangan takut. Jadi bisa secara normal juga ya dok? Ya bisa diinduksi, ya selama tidak ada faktor penyulit lain. Misalnya kita lihat
posisinya bagus nggak, kepalanya di mana, bagaimana hadapnya kemana, tadi kan terlentang apa tenggor misalnya kan, ya, puncak kepala atau bukan gitu ya. Nah itu menentukan juga untuk proses persalinannya. Jadi nggak semua pecah ketuban harus dioperasi, masih bisa diinduksi, masih bisa lahir biasa, lahir spontan. Oke, nah dok, kalau persalinan partus normal atau spontan nih, itu bagaimana nih dok cara merawat luka robeknya pada vagina tuh pasca persalinan normal? Kalau persalinan normal itu rata-rata kan ada robekan ya. Robekannya biasa yang paling sering di belakang di perineum antara vagina, lubang vagina dengan anusnya ya. Biasanya robeknya di sana. Itu kan ya sebaiknya dijahit ya. Karena orang senang juga sih dok kalau nggak dijahit. Bukan, ada juga yang nggak mau dijahit, ya kan? Ada juga yang suka nanya, ini berapa jahitannya dok? Ada yang kalau senang kalau cuma jahitannya cuma sedikit gitu loh, ya kan? Ya kalau lukanya kecil jahitannya sedikit, kalau lukanya banyak ya mungkin harus dijahit luar sama dalamnya, ya kan? Kenapa ini penting? Karena dijahit itu untuk mencegah terjadinya prolaps, ya itu yang peranaknya keluar, ya kan, karena dasar panggulnya lemah nantinya, ya jadi jangan takut kalau dijahit, kan dibius biasanya, ya dibius. Nah ngerawatnya gimana? Ya biasa aja, benangnya itu bagus ya, zaman sekarang benangnya udah canggih-canggih lah, ya boleh nggak kalau dijahit buang airnya jongkok misalnya, ya boleh. Saja. Yang penting adalah gizi yang baik. Penyembuhan luka itu butuh energi yang cukup, butuh zat pembangun yang cukup. Jadi makanya harus cukup protein, harus bersih, ya kan? Dan apa namanya? Jangan takut. Kalau takut malah nyeri. Ya. Nah, pemulihannya ini biasanya berapa lama nih dok pasca persalinan normal ini si luka jahitannya itu bisa kering atau sembuh lah ya? Ya, biasanya dijahit benangnya itu dalam 5-7 hari benangnya udah lepas. Ya. Oh itu lepas sendiri? Lepas sendiri nggak dibuka-buka, lepas sendiri makanya cebok aja. Nanti dia lepas nggak apa-apa, nggak perlu di. Oh berarti kalaupun misalkan selama 5 atau 7 hari si ibu ini pipis terus tiba-tiba ada benang yang jatuh tuh harusnya jangan panik atau takut ya dok, karena kita takut jahitannya lepas nih kan gitu ya dok. Minta dijahit lagi. Iya, oke berarti itu memang seperti itu ya dok, dia akan lepas sendiri. Iya, memang seperti itu ya. Yang kedua, orang habis lahiran normal dan disesar sama, rahimnya juga masih besar, butuh waktu sekitar 3-4 minggu untuk balik ke ukuran normal lagi, ya kan? Gitu. Nah itu jadi nggak langsung ketika si bayi keluar itu rahim nggak langsung kembali ke ukuran seperti sebelumnya gitu dong? Enggak, itu dia butuh waktu sekitar 3 minggu sampai 4 minggu untuk balik. Ya, dok. Itulah ada masa nifas kan? Oh iya. Masa nifas itu artinya dia sudah masuk ke siklus baru. Ya dalam 1 bulan, ya kan, dalam 1 bulan itu sudah balik lagi ke ukuran normal harusnya. Dan jangan lupa dalam 2 minggu ya. Kenapa, dok? Sesudah melahirkan udah ada 1 sel telur baru yang matang kalau ibunya nggak nyusuin ya. Ya, jadi dalam 2 minggu sesudah lahiran kalau dipaksain sama bapaknya bisa jadi lagi bulan depan. Bisa kemungkinan hamil lagi tuh dok, meskipun baru saja melahirkan 2 minggu. Bisa. Aktif juga ya ininya ya dok ya, rahimnya gitu loh. Ya makanya ada periode nifas kan. Nifas itu 40 hari, itu gunanya apa? Supaya rahim itu istirahat. Istirahat dulu ya. Ya, dan istirahatnya itu bisa 2 siklus itu dengan periode nifas yang 40 hari itu bisa ya sekitar 2 siklus lah. Tapi kan yang paling penting gini, kalau kita lihat orang zaman dulu nggak ada KB, kok anaknya
banyak tapi jaraknya 2 tahun 2 tahun. Iya, kok bisa gitu ya, Dok? Karena menyusuinya 1 tahun. Selama ibunya rajin menyusuin, ya itu jadi KB juga. Oh, jadi kalau misalkan ibunya kayak ASI eksklusif juga itu bisa jadi KB juga gitu, Dok? Iya, artinya selama ibunya ASI eksklusif, menyusuin on demand, jadi setiap anak yang mau nyusuin dia disusuin sama ibunya, nggak pakai ASI support tambahan, ya kan? Ibunya nggak bekerja, ya kan? Itu bisa jadi KB, bisa sampai 6 bulanan, itu KB-nya KB alami. KB alami Dan, dengan menyusui eksklusif ya, Dok? Jadi tanpa ada alat IUD ataupun obat pil KB atau apapun. Ya cuma kan resiko kegagalannya cukup besar. Itu ya alasannya kenapa zaman dulu keluarganya itu kan anaknya bisa 10. Iya, bisa selusin, ya kan? Iya, satu lusin. Tapi jaraknya 2 tahun kan, rata-rata 2 tahun lah. Karena apa? Karena menyusuinya setahun, itu alasannya. Tapi kalau zaman sekarang ya KB lah. Iya betul. Karena ibunya juga sibuk kerja, nyusunya nggak benar, ya udah KB, jangan lupa. Iya. Nah, Dok, apa sih perbedaan persalinan normal dan sesar itu, Dok? Kalau normal lewat bawah, kalau sesar lewat perut. Ya maksudnya gini, Dok, bedanya itu apa sih yang membedakan seorang ibu hamil nih ternyata tidak bisa melakukan dengan persalinan normal atau spontan, sehingga dia harus melakukan persalinan dengan secara seksio sesar atau operasi. Ya tadi kan disampaikan bahwa 80% orang itu bisa lahir spontan sebenarnya. 80% banyak ya, tanpa bantuan. Bahkan tanpa bantuan siapa-siapa juga bisa. Zaman dulu kan gitu, lahirnya di rumah nggak ada siapa-siapa. Pada pusatnya potong sendiri, ya kan? Iya. Ya, zaman dulu kan. Kalau tapi sekarang, ngejahit sendiri gak tuh, Dok? Wah, nggak dijahit-jahit. Itu kan zaman dulu. Kalau sekarang ya nggak. Kan harus ada tenaga kesehatan, tenaga ya kan? SDM-nya juga sudah ya, makin ada bidan, ya kan? Ya, harusnya minimal persalinannya ditolong oleh bidan. Selama persalinannya lancar 80%. Ya, hanya 20% yang perlu persalinan buatan, antara lain dengan di sesar, ya kan? Nah, bedanya apa? Apa yang bikin orang lahir normal sama nggak normal? Ya. Tentunya ada indikasi ibu, ada indikasi bayi, ya kan? Yang membuat harus dilakukan misalnya tindakan operasi, ya. Baik itu penyakit pada ibu, misalnya apa? Ada hipertensi dalam kehamilan misalnya, ya mungkin harus disesar, atau tadi plasentanya di bawah mungkin disesar, ketubannya sudah sedikit kurang, ya kan? Ya terus tapi persalinannya belum ada tanda-tanda persalinan, atau mungkin bisa sudah lewat HPL tapi belum ada tanda-tanda seperti kontraksi ataupun gitu. Bisa gagal induksi, udah dirangsang tapi nggak maju-maju, nggak lahir, ya disesar, ya kan? Atau bayinya misalnya bayinya besar, ya. Definisi bayi besar pada ibu hamil itu, kalau untuk yang ibu yang sehat, yang tidak DM, tidak punya penyakit diabetes mellitus, itu justru definisinya bayi besar itu di atas 4.500. Waduh. Oh gede. Gede banget ya, Dok. Iya, itu definisi. Itu berarti harus persalinannya secara sesar. Masih bisa normal. Masih bisa normal, Dok. Iya, teorinya. Arti kalau 4 kilo masih bisa normal. Ada jahitannya berapa itu, Dok? Ya nggak selalu juga kan, tergantung elastisitas dari jalan lahir segala macam. Kalau ibu yang penderita diabetes mellitus, ya penderita DM, itu definisi bayi besarnya di atas 4 kilo. Ya, di atas 4.000 gram. USG-nya ya, kalau USG-nya 4.000 gram ya. Jadi indikasi itu bisa indikasi ibu, bisa indikasi bayi, ya kan? Iya. Atau misalnya matanya minus besar, ya kan? Itu minus 8 misalnya. Harus dengan harus disesar, ya kan? Walaupun nggak ada apa-apa, semua bagus, ini bagus, tapi matanya. Kenapa? Karena resiko ablasio dari retina pada saat meneran, ya kan? Iya. Nah itu. Jadi memang. Tapi ada juga bisa nggak pasien yang eklamsi, yang kejang, lahir normal? Bisa juga, gitu. Selama
dia di dalam terapi yang benar, ya kan, dan tensinya bisa diatur untuk diturunkan. Tapi tentunya atas indikasi yang lain ya. Tapi selama yang paling bagus ya kan dipercepat persalinannya. Ya. Harusnya kalau sekarang udah nggak ada masalah biaya, ya kan, rujukan, harusnya sekarang udah nggak ada lagi ya. Di Indonesia mah harusnya udah selesai lah soal kendala-kendala keterlambatan ya. Ya mungkin itu yang bisa bikin dia harus dilakukan operasi sesar. Ya. Dan jangan takut lahir di rumah sakit nggak harus semuanya disesar. Kadang-kadang orang kan takut nanti kalau dibawa ke rumah sakit lahirnya pasti disesar. Ya nggak juga. Tapi kan itu tergantung tadi bagaimana kondisi si ibu dan bayinya. Betul. Ya, dok, ya. Tidak hanya bahkan bisa juga tergantung psikis si ibunya siap mental atau tidak untuk melakukan persalinan normal. Kalau yang takut kan otomatis dia mau tidak mau harus melakukan persalinan secara sesar ya dok. Bahkan pasien yang anak pertamanya disesar, anak keduanya nggak harus normal, sesar. Ya, dok? Bisa 70% teorinya itu bisa lahir normal, tapi wajib di rumah sakit. 70% dia bisa lahir normal, tapi wajib dilakukan di rumah sakit. Lahiran pertama itu sesar, tapi setelah hamil anak keduanya itu bisa dengan persalinan normal, tapi harus dengan dilakukan oleh dokter spesialis obstetrik di rumah sakit. Ya, dok, ya. Vaginal birth after C-section, ya kan? Oke, vaginal birth after cesarean ya, VBAC. Oke. Nah, jadi itu nggak mesti harus setelah lahiran anak pertama itu sesar, berarti kedua atau ketiganya itu harus sesar juga. Tapi 80% ya dok ya? 70%. 70% bisa melakukan persalinan secara normal atau dengan catatan persalinannya harus lancar, ibu dan bayinya baik, persalinannya lancar, artinya ada kemajuan persalinan, ada penurunan kepala, tidak ada komplikasi penyulit persalinan, dia bisa lahir spontan. Kalau misalnya di luar negeri atau bahkan di Bali juga ada gerakan melahirkan di alam, itu dampak positif dan negatifnya apa? Ya, dulu kan orang lahiran di air, waterboard. Tapi kan sekarang ditinggalin juga karena resikonya banyak, ya kan? Karena resikonya juga banyak. Lahir di alam kan sebenarnya buat enjoy-enjoyan aja. Iya, betul, kayak dia mengurangi rasa takut ataupun Iya, jadi supaya tenang, supaya mengurangi rasa takut, ya kan? Dulu sempat ngetren vaginal birth, lahir pervaginal tapi di air. Katanya lebih mudah ngedennya. Mengurangi rasa sakit juga, ternyata sakit, tapi hilang juga. Ya, dok, ya. Ada yang lahir sambil ketawa. Oh iya, bisa gitu dok, sambil ketawa ya gitu. Jadi kayaknya dokter objinnya berarti harus ini dulu, ngelawak dulu kan biar si ibunya bisa ketawa, habis itu keluar dari bayinya. Stand up comedy. Iya benar, harus stand up comedy dulu, baru si ibunya ketawa, jadi bayinya keluar deh. Nanti anaknya keluar bukan nangis, ketawa. Iya betul, karena terhibur sama dokter objinnya ya. Oke, nah dok, terkait operasi sesar, seksio sesaria. Nah, sebelumnya itu kan adanya SC biasa ya, kalau sekarang itu sudah dengan metode ERAX. Apa sih yang menjadi perbedaan antara SC biasa dengan ERAX, dok? Ya, ERAX itu kan tindakan operasi yang dilakukan dengan persiapan khusus, ya kan, sehingga sesudah tindakan itu pasiennya lebih nyaman. Lebih nyaman itu artinya dia biasanya paling sering kan mual ya, kemudian juga nyeri ya, itu yang jadi keluhan-keluhan pasien, mobilisasi. Nah itu dengan ERAX itu diharapkan keluhan-keluhan seperti itu berkurang, ya kan. Nah kalau dulu ya kan karena metodenya masih yang biasa ya, memang bed restnya pasca operasi lama ya kan, hari rawatnya panjang. Kalau sekarang kan enggak, tapi ERAX itu sebenarnya hanya bisa dilakukan pada pasien-pasien operasi yang elektif, artinya ya tidak sito ya, tidak buru-buru, ya kan. Kalau yang dia terjadwal atau nggak buru-buru masih bisa dipersiapkan, karena persiapannya itu lebih kurang minimal sekitar 6 jam sebenarnya. Oh iya.
ya kan? Karena harus dikasih obat mual dulu, harus puasanya cukup, ya bahkan ada dikasih obat nyeri dulu sebelum operasi, ya kan? Nah, kemudian teknik pembiusannya. Jadi perbedaannya adalah itu persiapan itu. untuk tindakan operasi dan teknik pembiusannya ya, Ya, dok ya, yang beda. membedakan antara SC yang sebelumnya dengan yang metode ERAK sekarang. Selain obat-obatan pasca tindakan juga, Terapi obatnya juga ya berbeda, ya kan? Ada sedikit, ya nggak banyak sih bedanya. Kalau dari teknik operasi, ya nggak banyak juga bedanya, hampir relatif hampir sama. Ya, artinya secara teknis ya sama, ya jahitnya ya sama, ya benangnya juga relatif ya sama, ya kan? Ya itu aja. Cuman memang dengan metode ERAK, ya tingkat kenyamanannya biasanya lebih baik. Artinya pasiennya nggak muntah-muntah, ya kan? Kemudian dalam 2 jam, mungkin udah bisa duduk, miring kiri, miring kanan, duduk bahkan. Udah bisa jalan maju mundur, cantik kan dok aku setelah SC 2 jam kan ya. Iya betul. Jadi itu tadi mungkin proses pemulihannya pun juga akan semakin Iya betul. Apalagi tadi ya untuk pasien yang mungkin dia secara mental atau psikis tidak siap untuk melahirkan secara normal atau spontan ya dok ya. Oke, nah dok, biasanya nih untuk pemulihan persalinan secara SC-ERAK itu berapa lama dok? Ya, kalau persalinan spontan kan sebenarnya 6 jam itu sudah bisa mobilisasi, ini persalinan spontan ya. Artinya 1 hari itu ya ibunya udah bisa pulang, udah bisa ini. Kalau di ERAK pun sebenarnya kalau di luar negeri bisa 24 jam pulang. Ya. Pulangnya bukan pulang ke rumah, pulang ke mall malah. Iya benar karena ya itu tadi karena nggak udah nyeri. Cepet mobilisasinya ya dok ya, untuk belajar duduk, miring kanan, miring kiri, bahkan berjalan sendiri ya dok ya. Ya tapi kalau perawatannya ini maksimal 3 hari lah, nggak nyampe 3 hari, maksimal 3 hari ibunya udah ya insya Allah udah benar-benar pulih, udah bisa pulang. Nah dok, apa saja sih yang nggak boleh dilakukan oleh seorang ibu yang baru saja melahirkan, baik secara normal ataupun sesar dok? Balik lagi. Kayak angkat berat atau ada larangan-larangan yang membahayakan nggak sih dok untuk si ibunya itu? Balik lagi dulu ke depan tadi kan, bahwa orang hamil bukan orang sakit. Iya. Ya, melahirkan pun bukan orang pesakitan kan, artinya seharusnya orang yang sehat. Betul. Ya, jadi yang harus kita rubah balik lagi budaya. Ya, kalau dulu orang hamil nggak boleh ini, nggak boleh itu, makannya nggak boleh ini, makannya nggak boleh itu. Nah, itu udah harus dirubah juga. Ya, segala sesuatu yang tidak berlebihan ya boleh gitu loh. Ya, jalannya biasa aja. Mau lahir spontan lah ini jalan biasa aja. Ya, nggak perlu dikempit. Ya, karena takut dok nanti jahitannya ngebuka atau lebar lagi kan. Ya nggak kan dijahit. Takutnya lepas juga kan. Jadi pasang yang kain itu sampai ke lutut dikainin, jalannya jadi susah. Ya kan lahir spontan kan gitu zaman dulu ya. Kalau itu karena nggak dijahit. Kalau sekarang kan karena dijahit ya. Tapi juga jangan berlebihan misalnya sampai lari-lari ya jangan lah, jalan boleh. Biasa ya. Terus jalannya juga mungkin jangan yang kencang-kencang dulu atau cepet-cepet dulu ya dok ya. Itu nggak masalah tuh dok kalau misalkan baru lahiran, tapi karena udah biasa jalannya yang cepet-cepet buru-buru. Apa-apa. Oh nggak apa-apa ya dok ya. Jangan takut. Jangan takut juga. Yang paling penting lagi apa? Ya gizi ya. Ibu hamil dengan ibu yang lahir normal dengan nggak lahir, yang dengan operasi yang disesar sama-sama gizinya harus baik, ya kan? Karena butuh pemulihan kan, untuk pemulihan penyembuhan itu baik itu lahir spontan maupun disesar ya sama, butuh ini. Kalau dulu kita dilarang, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan telur, makannya harus yang bening-bening, harus direbus saja. Iya betul, ya nggak kan? boleh yang digoreng-goreng. Nggak boleh digoreng, nah itu ya sekarang udah harusnya itu udah nggak dikerjain lagi. Boleh makan apa aja, makan telur, makan daging, makan ikan, makan ayam, makan buah, makan sayur. Karena kalau itu dilarang, ya ASI-nya juga jelek kualitasnya.
Kualitas ASI yang jelek dikasih ke anaknya juga jelek pertumbuhannya. Nah jadi apa? Hilangin tuh yang pantang-pantangan ya. Satu lagi yang perlu di ini apa? Tidur siang boleh nggak? Boleh. Ya tidur siang boleh, nggak harus nyanda. Kalau istilah sini kan nyanda. Betul. Bahkan ada sempet ya kalau zaman dulu tuh bilang kalau habis lahiran nggak boleh tidur siang, katanya nanti darah putihnya itu naik ke mata. Oh ya nggak ada. Berarti itu mitos, salah. Medisnya dok, itu mitos ya dok ya? Iya mitos ya. Apalagi ibu-ibu yang lahiran karena punya hipertensi dalam kehamilan itu bahaya. Dia harus istirahat yang cukup. Ya. Jadi boleh, nggak ada darah putih yang naik ke mata. Makan harus benar, istirahatnya harus cukup, ya kan? Siang dia boleh tidur, malam mau tidur dia boleh. Makanya biar ibunya bisa istirahat yang baik. Yang ketiga, susuin anaknya yang rajin. Ya, tiap 2 jam usahain anaknya disusukan kalau siang. Ya, supaya apa? Supaya bayinya kenyang. Karena bayi itu secara kodratnya di dalam perut dia bangun di malam hari. Ya kan? Jadi masih tidur kayak di siang hari. Ya dok ya, pas sudah lahir itu kayak adaptasi, jadi pagi jadi siang, malamnya. Ya karena memang hormonal kita kerjanya malam, nah makanya dirubah polanya dengan merubah gimana? Susuin yang rajin di siang hari. Dan jangan takut, bayi disusuin, kok ASInya belum keluar dok, ya kan? Nggak apa-apa, isepin aja. Ya, nanti ada kolostrum yang keluar. Kolostrum bayi itu 2-3 hari nggak dapat ASI yang banyak ya, dia hanya minum kolostrum aja itu kuat, cukup sebenarnya. Karena masih punya cadangan. Ya, karena punya cadangan di dalam perut ya dok ya. Dan satu lagi yang paling penting apa? Bahwa produksi ASI tergantung dari isapan bayinya. Jadi makin sering bayinya menyusui, makin banyak produksi ASInya. Walaupun tergantung juga gizi ibunya gimana, makannya cukup nggak, minumnya cukup nggak, ya harus minum 3 liter, 2,5-3 liter minimal sehari, ya kan, gizinya harus baik supaya produksi ASInya juga lancar. Nah dok, kalau ibu yang sebelumnya melahirkan sesar, ada batasan untuk hanya maksimal memiliki berapa anak atau hanya boleh 2 kali hamil atau persalinan, itu betul atau bagaimana dok? Ya memang kalau di Indonesia SOP-nya itu biasanya kalau sudah sesar yang ketiga dianjurkan untuk di steril, ya kan? Kalau orang yang lahiran dengan sesar sebaiknya jaraknya lebih dari 2 tahun, ya kan? Dan kalau sudah yang ketiga biasanya disarankan untuk di steril, ya kan? Kenapa ya? Karena makin sering dioperasi kan dinding rahimnya juga kadang-kadang makin tipis. Ya, dok, ya. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri mungkin ada juga yang boleh berkali-kali gitu, asal disesar, ya kan? Disesar lagi. Asal disesar lagi, jangan coba-coba, ya kan? Masalahnya di kita kan sering coba-coba. Iya. Nah, tapi idealnya itu jaraknya itu setelah melakukan persalinan sesar 2 tahun ya dok ya, baru Ya, ideal 2 tahun. untuk hamil lagi. Gitu. Dan masih ada kemungkinan juga untuk bisa melahirkan secara normal tadi kan. Ya, kalau anak kedua ya. Anak kedua. Tapi kalau udah 2 kali atau 3 kali sesar ya wajib sesar lagi. Sesar lagi. Ya, itu. Nah, oke. Terus kita ke tadi udah, berarti tinggal yang closing. Ya dok. Nah, berarti closing statementnya apa nih dok terkait pentingnya ANC pada saat kehamilan? Ya, sebagai closing statement tadi di awal disampaikan bahwa orang hamil, ibu hamil itu bukan orang sakit. Jadi harus diperlakuin sebagai orang yang sehat. Ya, jangan terlalu banyak pantang ini, pantang itu. Tapi yang perlu diingat jangan berlebihan. Apapun jangan berlebihan, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, persalinan itu harus disiapkan mulai dari awal kehamilan, bahkan sebelum hamil pun sudah harus dipersiapkan. Gizi yang baik penting untuk pertumbuhan bayinya, ya, dan juga pemberian ASI sesudah melahirkan itu juga penting. Makanya gizi pada ibu yang hamil dan pasca melahirkan itu juga merupakan sesuatu yang paling penting.
Ya, dan jangan lupa untuk melakukan ANC yang rutin dan berkala. Karena apa? Karena harus dilakukan screening terhadap penyulit-penyulit yang mungkin timbul selama kehamilan. Saya rasa itu yang penting, ya kan? Dan jangan takut untuk hamil, harus enjoy, harus semangat, dan harus didampingi oleh suaminya. Iya. Oke, nah intinya tetap harus melakukan ANC secara rutin dalam kehamilan karena untuk persiapan persalinan juga ya dok ya. Yeah. Nah buat sahabat Lira di rumah yang sedang hamil, yang sedang mempersiapkan kehamilan, bahkan mempersiapkan persalinan, jangan lupa ke Lira aja. Ke Lira aja. Persalinan aman dan nyaman, ke Lira Lira aja. saja. Oke, nah demikian sahabat Lira sesi bincang sehat kali ini bersama dengan Dr. Irvin Anderson SPOG. Sampai jumpa ke episode selanjutnya. Dadah. Ke Lira aja, janji temu lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Gratis, produk dan merchandise untuk pasien baru. Download aplikasinya sekarang.